Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer dengan tema atau materi standarisasi jaringan komputer. Sebelum membahas materi saya lebih lanjut, saya akan memperkenalkan profil saya terlebih dahulu, yaitu nama saya perkenalkan Yogiana Rohman dari kelas TI 2021B dengan NIM terakhir 008 mata kuliah jaringan komputer. Isi konten dari pembahasan saya yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian standarisasi. Yang kedua, macam-macam standarisasi jaringan. Ketiga, kegunaan standarisasi. Keempat, protokol yang bekerja di OSI layer. Dan yang kelima, New Work Protocol. Pertama, pengertian standarisasi. Pengertian standarisasi adalah jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan, crimping, UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada 2 standarisasi, yaitu EIA atau EIA dengan kode 568A dan DIA per EIA dengan kode 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti dengan membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. 2. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama yaitu ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah jelas banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar perkabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau bidang komputer adalah ISO per IEC dengan kode 27001. ISO dengan kode 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System, atau yang bisa disingkat dengan ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang kedua, TIA, Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electrical Industry Association (EIA). Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. EIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA yang sudah kita tahu yaitu TIA per EIA dengan kode 568A dan EIA dengan kode 568B. Sebagai anak TKJ, pastinya kita sering mematuhi standarisasi itu pada saat kita sedang melakukan crimping kabel. 3. IEEE 3. IEEE atau Institute of Electrical and Electronical Engineer merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tidak lagi digunakan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEEE dengan kode 802.3 yang digunakan untuk Ether melewati akses LAN. Kemudian IEEE dengan kode 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN yaitu Wi-Fi. Kemudian yang ketiga, IEEE dengan kode 802.16 digunakan untuk wireless tapi dengan akses WAN yaitu WiMAX. 4. ITU International Telecommunication Union atau ITU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITU-R atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global.
Tujuannya untuk memudahkan hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa-jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh I2R yaitu APT, Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh I2R sendiri. Situs dari APT bisa dibuka di sini. Kemudian yang kelima, IETF, Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sebenarnya masih banyak lagi organisasi untuk standarisasi yang lainnya yang masing-masing punya sendiri. Tapi di sini saya hanya memaparkan 5 organisasi saja yang sudah saya pilih berhubungan dengan jaringan komputer. Yang ketiga adalah kegunaan standarisasi. Yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada semua orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk frekuensi sinyal yang dimilikinya. Kartu SIM, apakah yang bisa dipakai atau handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dan komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A, untuk komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diperlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan, contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu D568A dan D568 untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apakah tidak terdapat standarisasi tersebut? Tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer 1, HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kedua, FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk transfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. 3, NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. 4, DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 5, POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. 6, MIME Multimorphose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. 7, SMB Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. 8, NNTP Network New Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. 9, DHCP Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Presentasi layer 1, Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. 2, SMTP Sample Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. 3, SNMP Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Session Layer 1, NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi.
NetBIOS Extended User Interface berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan penambahan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. 3. DSP AppleTech Data Stream Protocol berfungsi. Protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. 3. PIP Printer Access Protocol berfungsi. Printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTech dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. 5. SPDU Session Protocol Data Unit berfungsi mendukung hubungan antar dua session serving user. Transport Layer 1. TCP Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. 2. UDP User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Network Layer 1. IP Interlocking Protocol. Mekanisme transisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. 2. RP Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. 3. RP Reverse Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. 4. IGMP Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. 5. IGMP Internet Group Message Protocol. Protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Data Link Layer 1. PPP Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. 2. SLIP Serial LAN Internet Protocol. Protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Physical Layer tidak umumnya protokol yang spesifik di layer ini, karena layer ini hanya mengirimkan bit-bit per data. 5. Network Protocol Serial LAN Internet Protocol SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Supplement Transfer Protocol SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW). HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server client. Telecommunication Network (Telnet). Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. File Transfer Protocol (FTP). Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan-lapisan yang merupakan standar untuk mentransferkan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Likewise, Directory Access Protocol (NDAP). Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource, organisasi, perorangan, dan isinya seperti file atau perintah di dalam jaringan, baik di antar atau internet. Source Socket Layer is Essential. Protokol jaringan banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux yang menggunakan perintah do bismod. Simple Network Monitoring Protocol SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTK, Dude, dan lain-lain. Secure Shell SSL. Protokol jaringan memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. Contohnya perintah SSL user at IP server. Host Office Protocol version 3. POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol IMAP. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.